Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjunan alam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang, yakni agama Islam, yaitu Habib tertinggi anti korupsi, Rasul termulia anti narkoba, tiada lain dan tiada bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya di sini akan menyampaikan pada sore ini salah satu pembicaraan ulama yang mana saya ambil di dalam kitab Nasoihul Ibad, makalah yang ke-13 bab yang kedua, yang dimana pembicaraan ini dibicarakan oleh ulama besar, ulama tersohor pada zamannya yang berasal dari Basrah, yaitu Syekh Abdullah bin Mu'adh, ya ulama yang terkemuka pada zamannya. Man taraka dunuba raqaqal buku wa man tarakal haruma akala halalal fitratuhu, yang artinya barang siapa yang meninggalkan perbuatan maksiat maka pikirannya akan cemerlang, dan barang siapa yang menjauhi perkara yang haram dan memakan makanan yang halal, pasti hatinya akan penuh dengan cahaya hikmah. Artinya, bila kita meninggalkan sesuatu perbuatan bermaksiat, maka pikiran kita akan penuh dengan kecerdasan dan pikiran kita akan cemerlang. Terkhususnya pada bulan Ramadan, kita harus bisa meminimalisir perbuatan maksiat supaya puasa Ramadan kita ini tidak tersia-sia begitu saja. Karena apa? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti umatku ketika ia berpuasa hanya menahan haus dan lapar saja. Artinya tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Karena apa? Karena ketika kita berpuasa bukan hanya sekedar nahan lapar dan haus saja, tetapi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita harus bisa menahan mata dari perkara yang tidak boleh dilihat yang dapat menimbulkan dosa. Lalu kita harus menahan lisan dari membicarakan sesuatu yang dapat menimbulkan dosa seperti ghibah dan yang lain-lain, dan yang masih banyak lagi yang intinya yang dapat menimbulkan dosa, yang mana dosa tersebut dapat meleburkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Selanjutnya kata Syekh Abdullah bin Mu'adh, bila kita menginginkan hati kita penuh dengan cahaya hikmah, maka kita harus menjauhi perkara yang haram dan memakan makanan yang halal. Oleh karena itu, ketika kita memakan sesuatu, maka kita harus bisa memilih mana makanan yang halal, mana makanan yang subhat, mana makanan yang haram. Tetapi garis bawahi halal secara datiah dan kasbiyah. Yang dimaksud halal secara datiah yaitu
halal datnya atau halal secara kasbiah. Kasbiah itu merupakan salah satu halal secara proses mendapatkan makanan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan, jika kita menginginkan mempunyai pikiran yang begitu cemerlang, maka kita harus meninggalkan perbuatan maksiat. Dan bila kita menginginkan hati kita penuh dengan cahaya hikmah, maka kita harus bisa menjauhi perkara yang haram dan memakan makanan yang halal. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah terus disehatkan, terus dipanjang umurkan, dan mudah-mudahan kita dapat disampaikan pada bulan Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri, yang dimana umat Islam berbahagia pada bulan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.